Untuk keputusan hakim, saya merasa ini udah cukup adil dan juga cukup fair ya. Mengingat satu sisi juga si Jo. Jadi gini, awalnya ini kan atas tuduhan dari pasal 450, 452, dan 453 mengenai penculikan ini kan ancamannya 11 tahun. 11 dan juga ada pasal alternatif juga ya. Jadi masuknya ke pasal tuntutan ancamannya tuh bisa ke 11 sampai 14 tahun. Katanya. Akan tetapi kami cukup senang dan juga kami cukup berterima kasih juga kepada jaksa penuntut umum dan juga pihak hakim yang telah bisa dibilang mengedepankan segi manusiawinya lah, humanisnya. Karena melihat ini adalah bapak kandung yang ingin bertemu atau ingin berjumpa dengan anaknya, tapi dikenakan pasal penculikan. Nah, cuman kami sangat senang dan juga turut berbahagia atas segala pencapaian dilalui oleh Joe Edward dan juga kerjasama atas dari semua tim juga membela kemenangan ini. Dan Joe Edward akan dipulangkan secepatnya di minggu depan. Oke, nah untuk vonis yang dikenakan berdasarkan pertimbangan hakim, memang kami sebelumnya sudah menghadirkan ahli dan sebagainya gitu kan. Tapi di sini tetap divonis 5 bulan penjara, dipotong dengan masa tahanan sejak tanggal 3 atau tanggal 4 gitu. Dia sudah ditahan di Polsek sampai menjalani persidangan, akhirnya dipindahkan ke Rutan Cipinang dan sebagainya. Itu sudah mencapai hampir 5 bulan dan di minggu depan tanggal 3 atau tanggal 4 sudah bisa berpulang ke rumah bersama keluarga dan sebagainya. Joe Edward sudah mengetahui dan juga dari pihak keluarga juga sudah mengetahui. Waktu pas pembacaan putusan ini kami sempat berdiskusi dulu dan juga Joe Edward akhirnya menerima dan juga pihak keluarga juga menerima dan juga yang kami apresiasi juga pihak kejaksaan tidak mengajukan banding atas putusan ini. Jadi kami menilai ini adalah lebih ke sisi humanis dari seorang bapak ya, karena bagaimanapun juga pihak jaksa, pihak hakim juga itu adalah seorang bapak di rumah dan juga mereka juga punya keluarga dan dia mengerti di posisi ini itu bagaimana sih perasaan bapak yang aksesnya ditutup oleh pihak mantan istrinya, tidak diperbolehkan bertemu anaknya, akhirnya rasa kangen yang menggebu-gebu, tidak bisa ditahan, akhirnya melakukan hal-hal seperti itu, ya kami ngerti juga lah. Tidak ada banding. Jadi Joe Edward juga menerima hak asuh anaknya ya. Sebenarnya untuk hal seperti ini memang kami sangat menyayangkan ya tindakan dari mantan istrinya dengan akhirnya memenjarakan padahal dari awal dia sendiri yang tidak memberikan akses. Dia sendiri yang menutup akses. Dia sendiri yang tidak menghadirkan anaknya di pengadilan. Jadi anggapannya jadi gini, waktu pas proses sidang juga ingin saya sedikit ceritakan ya. Joe Edward ini sampai bisa dibilang menangis waktu pas di sidang karena dia dibilang gini, saya sebelum di sidang duduk di kursi ini, di kursi persidangan, pihak Joe Edward aja tidak pernah bertemu dengan anaknya dan bahkan di persidangan pun tidak ketemu. Lalu bagaimana lagi caranya supaya bisa bertemu? Itu adalah bentuk pengorbanan ayah yang sangat sayang pada anaknya. Nah, kalau misalkan kita bilang ke depannya memang ya kita tidak tahu ya. Mungkin akan berjalan mulus atau tidak mengenai pertemuannya Joe Edward dengan anaknya. Tentu kami akan mungkin mengambil langkah hukum lanjutan, tapi saya belum bisa ngomong sekarang. Ya pasti kita akan saya akan memastikan Joe Edward tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kita akan mengikuti prosedur yang berlaku, kita bermain secara hukum, secara formal, secara elegan, tidak dengan cacat seperti ini lagi. Dan tentunya mungkin kita akan melalui mekanisme perdata di sini untuk menentukan. Iya, kita akan menjalani mekanisme perdata yang sudah dijalankan sebelumnya, yaitu perceraian. Yang digunakan itu atau gimana? Kalau itu kami masih akan berunding dengan tim-tim lain dari tim kuasa hukum untuk bisa menentukan langkah yang paling tepat itu seperti apa. Karena emang banyak sekali celahnya. Kalau misalnya kita ingin mengambil langkah hukum itu sangat banyak sekali. Akan tetapi sebanyak-banyaknya langkah harus kita tentukan mana yang lebih baik dan mana yang lebih efisien untuk mendapatkan hak asuhnya kembali. Kalau misalkan solusi sih mungkin dari pihak majelis juga sebenarnya tidak boleh memberikan solusi seperti itu ya, karena majelis itu kan sifatnya netral.
Jadi kalau misalkan memberikan solusi, ya mungkin majelis menyampaikan, ya kalau misalkan saudara Joe Edward ingin bertemu dengan anaknya, ya konsultasikan dulu kepada PH-nya dulu. Karena sebelumnya saya ngomong dulu nih, saya itu sebagai PH-nya Joe Edward, saya ditunjuk waktu pas Joe Edward sudah ditangkap. Ditangkap sebagai tersangka, bukan dari saya yang awal. Cuman atas skala mungkin bisa dibilang apa ya, misprosedur ini yang sebelum-sebelumnya, dengan ibaratnya saya tetap akan mendampingi, saya akan mendampingi Joe Edward. Tentu saya akan kita akan mempelajari dan juga kita akan mencari jalan yang lebih efisien lah. Kalau untuk mendapatkan hak asuh dan juga mungkin sepenuhnya ya, kalau saya mikirnya sih ini tidak bisa secara sepihak lah. Bagaimanapun anak masih 3 tahun butuh bimbingan kedua orang tuanya. Maka itu coba kita akan mencari win-win solution ya antara kedua belah pihak. KPAI Mungkin untuk saat ini kami akan lebih melanjutkan si laporan yang sebelumnya sudah ada. Karena sebelumnya ini memang Joe Edwards sudah melakukan upaya hukum lanjutan. Sebelum ditahan, dia itu sudah melaporkan kepada KPAI, melaporkan kepada pihak-pihak yang dapat membantu dia untuk menyelesaikan permasalahan ini. Akan tetapi kami akan memfollow up semuanya. termasuk ke KPAI dan Termasuk. Dan itu sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Jadi kita tinggal mengfollow up aja bagaimana laporan yang kita sudah buat dari kemarin-kemarin ini. belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Jadi kami juga mohon ya kepada pihak KPAI untuk bisa turut serta atau berkontribusi dalam penyelesaian mediasi ini. Karena bagaimanapun saya percaya Joe Edward itu bukan orang yang egois. Dia bukan orang yang ingin menang sendiri. Dia juga sadar gitu loh. Anak ini kan perlu bimbingan dari kedua belah orang tuanya. Dan dia nggak mau kalau misalkan dibesarkan oleh pihak ibu sendiri. Buang aja ya. Iya, kalau salah satu yang misalkan contoh, dia menangkan hak asuh. Joe Edward doang yang mendapatkan yang membimbing si anaknya ini. Lalu ya bagaimana maksudnya? Bagaimanapun seorang anak butuh kasih sayang ibu. Nah, kalau misalkan dari pihak mana istrinya ingin kekeh memegang hak asuhnya, sedangkan tanpa adanya turut serta dari Joe Edward, ya dia akan kehilangan sosok ayah. Jadi saya khawatir di sini adalah ini bukan antara Joe Edward dengan mata istri, tapi tumbuh kembang anak tuh nanti bagaimana ke depannya Ada figur ayah. tanpa ada figur ayah. Dan juga kebalikannya, kalau Joe Edward menang, bagaimana tumbuh kembangnya tanpa figur ibu? Nah, itu yang akan menjadi masalah ke depannya. Karena karakter anak itu kan dibentuk dari semasa kecil. Nah, jadi dua-dua pihak ini harus bisa berkontribusi, bekerja sama satu sama lain. Memang kalau pernikahan sudah usai, ya udah selesai. Mantan istri ada, mantan suami ada. Tadi mantan anak gak ada. Gitu, dan itu ada naluri dari seorang orang tua pada umumnya. Kalau memang dia sayang sama anaknya. Mungkin kami tetap mempertimbangkan itu. Cuma nanti kami akan sampaikan di sesi berikutnya mengenai keputusannya seperti apa ya jatuhnya. Ya kita sih jatuhnya tetap akan memperjuangkan haknya Joe Edward sampai bagaimanapun. Iya, jadi yang dari awal ancamannya kurang lebih 11-14 tahun itu kami ya bersyukurnya atas kerjasama dari para pihak kami bisa mematahkan itu dan juga akhirnya bisa divonis hanya 5 bulan penjara saja. Dan itu kan dipotong masa tahanan sejak tanggal 3 atau tanggal 4 gitu ya, Januari. Jadi kalau kita kalkulasi, minggu depan pulang. Minggu depan selesai. Jadi Joe Edward itu setelah ini akan pulang secepat mungkin. Jadi di minggu depan dia akan pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya lagi, bercengkrama, menenangkan diri dulu mungkin ya. Baru setelah itu kami akan mengatur strategi-strategi untuk bisa Joe Edward mendapatkan haknya kembali. Iya, yang pusat. Polres pusat ya? Polres pusat ada. Oh iya, jelas. Kami akan. Jadi gini, antara kami melanjutkan atau kami akan buat LP baru mengenai fakta-fakta persidangan yang sudah kita dapatkan di sini ya, yang sudah kita kulik, yang sudah kita pegang, yang sudah kita punya inti dari permasalahan ini. Dan fakta yang sesuai akan kami proses lebih lanjut. Ya, kalau misalkan merasa dirugikan, ya pasti semua orang merasa dirugikan. Akan tetapi saya berbangga kepada klien saya, kepada Joe Edward. Itu yang saya sebut adalah gentleman. Waktu pas dia memang anggapnya dinyatakan bersalah,
Dia tidak kabur, dia tidak lari, dia tidak melawan. Dia kooperatif, dia menjalani segala hukuman, dia menjalani segala prosesnya sampai akhirnya diputuskan seperti ini. Dan itu menurut saya adalah kebanggaan, karena banyak orang yang akan lari dari masalah, bukannya menghadapi masalah. Sedangkan dari pihak Joe Edward, dia menghadapi masalah dari awal dia masuk dari Polsek, lalu dipindahkan ke Cipinang dan sebagainya, akhirnya sekarang divonis. Dia menjalani semua itu tanpa ada perlawanan, dan dia bersikap tenang juga di persidangan. Tidak gegabah, tidak menyatakan hal-hal yang mungkin kalau kadang kan ada orang yang stres gitu ya, kalau ketakutan atau gimana, dia tenang aja. Karena di situ kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, justru di sini saya mikir ya adalah kalau memang si pihak pelapor benar, kenapa dia tidak kooperatif seperti Joe Edward? Kenapa dia tidak menghadirkan anak? Kenapa penyidik tidak datang? Itu pertanyaan saya jatuhnya. Jadi terkadang tuh mungkin kita bisa menilai lah ya, tanpa kita mendengarkan atau tanpa mereka semua tuh memberikan pernyataan, kita bisa menilai dari sikap mereka. Mereka kooperatif kah? Mereka datang tidak? Mereka mengemukakan fakta yang sebenarnya atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kan ada kata pepatah begini, kalau tidak salah ngapain takut? Kalau tidak salah hadapi. Kalau tidak salah buktikan. Tapi kenapa? Mana saya tidak melihat itu. Jadi saya tidak melihat pembuktian di sini. Pembuktian bahwa ibaratnya kayak contoh misalnya kalau dari pihak pelapor merasa dia benar, ya kan? Terus anaknya adalah saksi kunci. Kenapa nggak datang? Pihak penyidik menangkap segala macam. Kalau dia ngerasa dia benar, dia menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kenapa nggak datang pas sidang? Kenapa nggak ceritakan? Itu pertanyaan saya. Jatuhnya sampai saat ini. Jadi tolonglah, ibaratnya kan. Penyidik itu kan saya tahu kan dilatih sebagai punya mental yang kuat ya. Ya tunjukkanlah mental itu gitu loh kan. Saya mikirnya cuma gitu doang. Jadi gini, kalau dari pihak Joe Edward sendiri juga mungkin dari kita pelajari dari kasus ini adalah inilah bukti cintanya seorang ayah kepada anaknya. Sampai seperti ini gitu loh. Bahkan kalau kita tarik spekulasi, dia rela ditahan, dia rela divonis, dia rela ditangkap. Untuk apa? Bisa bertemu dengan anaknya. Bahkan di persidangan dia berharap bisa bertemu dengan anaknya. Nah, itu adalah bukti sayangnya seorang ayah gitu loh. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia bilang, awalnya gini, kan kita udah tahu dari awal kan, awalnya dari pihak istri itu kan menutup akses. Iya kan? Nah, sekarang dari sidang aja istrinya nggak bawa anaknya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang nutup akses siapa berarti? Ya kan? Mungkin semua bisa berpikir, bisa menilai. Dari awal udah nggak dikasih akses, lalu waktu pas sidang, nggak datang anaknya. Sekarang pertanyaan yang jelas, siapa yang nggak kasih akses? Joe Edward atau istrinya yang nggak kasih akses? Kalau emang dia bilang, oh saya kasih akses kok, oh saya kooperatif kok segala macam, kenapa anaknya nggak dihadirin? Nah, itu pertanyaan saya. Cuma satu, ini kita udah dari awal loh. Dari awal sampai ke sampai ke putusan ini, saya juga awalnya waktu pas sidang juga saya ngomong begini ke pihak majelis, yang mulia hakim, ini pertama dipanggil nggak datang istrinya untuk anaknya, yang kedua nggak datang, ketiga nggak datang. Saya bilang nanti alasan apa lagi ke depannya? Tak bilang sakit lah, tak bilang inilah, tak bilang itulah, tak bilang di ngeles lah, lagi ini kena mental lah apa segala macam. Maksudnya itu alasan, tolong lah, maksudnya yang bener aja gitu alasannya gitu, jangan yang diada-adain hitungannya kan. Kita ngomongin fakta. Kalau emang jatuhnya emang saudara memberikan akses, ya setidaknya tunjukkan kalau saudara memberikan akses, jangan nggak datang. Nah, itu maksud saya. Ya cuma anggaplah itu kan udah berlalu ya jatuhnya kan. Kita fokuskan ini adalah yang penting kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Joe Edward akan pulang sebentar lagi dan itu sudah pasti. Jadi untuk pernyataan lebih, saya kan sebagai kuasa hukum hanya mewakili saja ya. Nanti mungkin akan ada, jika keluarga berkenan, akan ada preskon lagi. Pas dia keluar, setelah dia menenangkan diri, nanti dia akan speak up. Apa sih fakta yang sebenarnya di belakang ini? Iya, karena yang menjadi hubungan suami istri bukan saya, pihak Joe Edward. Dan Joe Edward lah yang merasakan, dan Joe Edward lah yang mengetahui. Jadi mungkin kita akan menunggu Joe Edward keluar dan kita akan diskusi. Kalau keputusan beliau ingin menyatakan yang sebenarnya, kami akan bertemu lagi di sesi selanjutnya.